Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Prangisti, Prodi PGSD, kelas A5 dengan NIM 240602081. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal kasus. Soal yang pertama yaitu religius spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual? Jawabannya, yang pertama yaitu menjadikan masjid lebih hidup sebagai pusat kegiatan spiritual, mengadakan kajian rutin keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti tafsir Al-Quran, kitab kuning, Al-Quran, hadis, dan fikih. Harus melibatkan ustadz atau tokoh agama dan komunikatif. Poin yang kedua yaitu Qiyamul Lail. Menyelenggarakan suatu kegiatan atau yang disebut dengan Qiyamul Lail atau sholat malam yang dilaksanakan secara berjamaah secara rutin, terutama di waktu-waktu istimewa seperti bulan Ramadan atau malam Jumat. Poin yang ketiga yaitu mengefektifkan zikir atau wirid dan doa bersama setelah sholat berjamaah. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan kegiatan sosial seperti menyelenggarakan santunan, bantuan, atau sedekah libatkan dengan masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pertanyaan yang kedua yaitu sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani? Jawabannya itu jasmani mengadakan bersih-bersih. Untuk jasmani, mengadakan bersih-bersih masjid dan lingkungan. Yang kedua yaitu menjadikan masjid sebagai pelopor dalam menjaga kebersihan dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih masjid dan lingkungan sekitar. Kampanyekan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian daripada iman melalui poster atau pengumuman. Memanfaatkan lahan masjid untuk membuat kebun sayur organik atau aquatic hidup, libatkan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam bersama. Selanjutnya, untuk rohani, mengadakan majelis dzikir dan doa bersama, selenggarakan dzikir akbar atau malam doa bersama untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu kombinasi antara jasmani dan rohani. Yang pertama yaitu puasa sehat, manfaatkan puasa tidak hanya secara spiritual, tapi juga untuk kesehatan tubuh. Adakan program sunnah bersama seperti puasa Senin dan Kamis diikuti dengan berbuka puasa. Pertanyaan yang ketiga yaitu cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawabannya itu yang pertama, pendidikan untuk menciptakan kecerdasan emosional, pelatihan manajemen emosi, mengelola stres dan marah dengan perspektif Islam, membuat diskusi interaktif masjid dan tentang bagaimana menghadapi stres, masalah, marah, dan tantangan hidup dengan cara Islami. Yang kedua yaitu pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, mengadakan program literasi atau membaca seperti pojok baca masjid, yaitu dengan mengadakan buku motivasi agama dan pengembangan diri di masjid. Yang ketiga yaitu pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual. Poin-poinnya yaitu mengadakan kelas pemahaman Al-Quran dan hadis. Terus kelas tadabur, mengajarkan cara memahami makna Al-Quran, cara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus menyelenggarakan kelas tahsin, melatih pemuda membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Untuk pertanyaan keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Jawabannya yaitu mengadakan program pemberdayaan ekonomi untuk jamaah. Poinnya itu pasar jamaah. Menyelenggarakan pasar jamaah di area masjid untuk memfasilitasi jamaah menjual produk mereka. Terus pasar ini bisa diadakan secara berkala, misalnya setiap pekan atau setiap bulan dengan tema tertentu, produk halal, hasil tani atau usaha lokal. Untuk jawaban yang keempat, mengadakan program pengembangan pemuda, menyediakan kafe kreatif, membangun kafe masjid yang dikelola oleh pemuda. Kafe ini bisa menjadi program sosial masjid. Terus berikan pelatihan tentang cara menjalankan kafe kecil dan manajemen bisnisnya.
Untuk soal 2, di sini saya hanya menuliskan jawabannya saja, yaitu jawaban nomor 1 dengan mengutamakan akhlak baik. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam mendidik akhlaknya yang mulia dan baik. Dalam penerapannya yaitu perlu menunjukkan rasa kasih sayang, terus kesabaran dan keramahan kepada para murid. Hindari sikap keras atau yang membuat murid takut akan bertanya. Terus menciptakan rasa kasih sayang. Allah juga memerintahkan untuk mendidik dengan rahmat. Firman Allah dalam Al-Quran, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Penerapannya itu harus menyesuaikan dan memahami kondisi emosional si murid, karena menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan menunjukkan empati, murid akan merasa dihargai dan termotivasi. Terus mendidik dengan hikmah kebijaksanaan. Untuk penerapannya menyesuaikan cara pelajaran dengan karakteristik murid yang berbeda-beda. Hindari pendekatan yang memaksa, tetapi gunakan metode yang bijak, memberikan contoh misalnya yang nyata, cerita inspiratif. Terus jawaban yang kedua yaitu pembelajaran dengan pendekatan personal. Mulailah pembelajaran dengan sapaan seperti bagaimana kabar kalian, atau adakah sesuatu yang bisa kalian ceritakan gitu. Terus berikan waktu untuk refleksi curhat. Terus gunakan humor dan cerita inspiratif. Terus kenali karakter dan minat setiap siswa. Terus bangun komunikatif dua arah. Terus apresiasi kecil dan dampaknya sangat besar gitu. Memberikan apresiasi itu dampaknya pada murid itu sangat besar. Terus tunjukkan rasa sabar. Untuk jawaban nomor 3, pembacaan dengan membaca. Yang pertama itu melaksanakan program pembacaan dengan membaca doa Asmaul Husna, terus ice breaking dengan nilai yang islami, terus metode belajar berbasis kisah seperti kayak storytelling, bercerita tentang kisah-kisah para nabi, belajar kolaboratif dengan sentuhan islami, penerapan metode role play. Terus mengadakan kuis islami, menutup kelas dengan evaluasi dan doa. Soal keempat, di sini saya hanya menuliskan jawabannya saja. Jawaban nomor 1 yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Berarti agama Islam yang hadir untuk memberikan rahmat, kasih sayang, kebaikan bagi alam semesta, tidak hanya untuk manusia tetapi untuk makhluk lain juga. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Yang ketiga itu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah institusi sakral dan merupakan perintah dari Allah. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah, tetapi juga perjanjian spiritual untuk menjalani kehidupan bersama. Tujuan pernikahan yaitu mencapai ketentraman, sakinah, terus melestarikan generasi, menjaga kesucian diri, ibadah kepada Allah. Terus ada hukum pernikahan dalam Islam, untuk yang wajib jika takut terjerumus jina, untuk yang sunnah bagi orang yang mampu secara finansial dan emosional, untuk makruh jika pernikahan membawa kerusakan, haram jika niatnya adalah untuk menyakiti atau berbuat dosa. Adab dan ketentuan pernikahan ada ijab kabul, mahar, kesaksian, dan akad.